Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman penikmat YouTube channel Ummu Ahmad dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai janji saya akan memberikan berbagai testimoni yang dialami bagi pengamal sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Tenang rasanya hati kita apabila kita mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya cinta yang kita berikan kepada Nabi Muhammad tidak akan ditolak. Justru akan mendapatkan balasan banyak cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat ini kita bukan siapa-siapa dengan berbagai latar belakang yang tidak terlalu baik. Insya Allah kita akan diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak syafaat. Cinta yang kita berikan kepada Nabi Muhammad pasti akan dibalas. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan menceritakan testimoni bagi pengamal sholawat yang sudah dialami oleh Sayyid Ahmad. Kebetulan beliau adalah putra saya yang pertama. Sebelum saya berangkat umroh yang kedua di tahun 2022, saya selalu mengajak anak saya untuk mengamalkan sholawat. Sholawat yang anak saya amalkan berupa sholawat Jibril. Namun pada saat beliau mengamalkan tentunya karena berdasarkan perintah yang saya berikan. Belum 100% karena keyakinan dan keteguhan hatinya. Jadi kadang-kadang hari ini dapat 15.000, besok 10.000, besok 7.000. Nanti saya ingatkan lagi, kembali lagi 15.000 lagi. Nanti menurun lagi, hanya dibaca setiap selesai sholat 1.000, sehingga totalnya sehari hanya kadang 5.000. Pada saat anak saya berada di pondok pesantren, anak saya mengamalkannya tentunya belum dengan bersungguh-sungguh, karena testimoni-testimoni yang saya berikan kepada anak saya tidak sepenuhnya anak saya ketahui secara langsung. Pada suatu hari anak saya mengamalkan sholawat Jibril karena ingin sekali berangkat umroh. Sebelum-sebelumnya saya sudah akan berangkat, tetapi anak saya tidak mengizinkan saya berangkat umroh lagi. Anak saya berkata bahwa Mami nanti kalau Mami umroh yang kedua jangan sendiri, harus dengan saya. Otomatis biaya yang akan saya keluarkan double. Untuk itu saya minta anak saya untuk mengamalkan sholawat. Intinya di pondok anak saya sudah mulai mengamalkan sholawat, tetapi belum sesuai keinginan atau keteguhan hati beliau ya. Anak saya mengamalkan atas perintah dan saran saya, kalau kamu mau umroh dengan Mami, kamu baca sholawat, insya Allah tidak akan lama akan terwujud. Setelah beliau mengamalkan rutin di pondok, persisnya di bulan sebelum Maulid ya. Ya, sebelum Maulid kalau nggak salah itu. Berarti di bulan apa ya, sebelum Maulid itu ya. Oh, sudah di bulan Maulid, maaf. Sudah di bulan Maulid, tapi tanggalnya
masih tanggal muda kalau nggak salah. Anak saya telepon, Ahmad, nanti di liburan sekolah bulan Maulid kan ada liburan ya di pondok, setahun 2 kali liburnya. Nanti insya Allah kita berdua berangkat umroh. Terus anak saya bilang, ya mami. Terus setelah itu telepon saya tutup. Berhari-hari saya berpikir, anak saya kok biasa-biasa aja ya, tanggapannya kok nggak begitu kaget atau gimana, kok hanya bilang iya gitu. Nah setelah itu anak saya telepon lagi, kapan pulang, kita mau proses pembuatan paspor. Terus oh ya nanti saya bikin surat izin dulu. Seminggu sebelum liburan anak saya sudah akan bisa pulang. Saya tanya, kemarin waktu awal mami telepon, mami mengabarkan akan berangkat umroh, kenapa Ahmad tanggapannya biasa, bahkan tidak ada rasa kaget sedikit pun. Saya sampaikan seperti itu kan. Terus anak saya, iya saya sudah tahu mami kalau saya akan berangkat umroh. Masya Allah, Masya Allah. Taunya dari mana? Saya bilang gitu. Kemarin di pondok anak saya kebetulan kan ikut grup Qosidah ya anak saya. Nah kebetulan grupnya itu akan tampil di Masjid Istiqlal. Karena mungkin anak saya dari grup itu masih kecil, lainnya sudah statusnya sudah banyak yang ustadz. Anak saya waktu itu masih kecil ya, jadi belum begitu artinya belum begitu sering dipakai gitu ya. Kecuali kalau yang tampil hanya di sekitar pondok, karena itu kan tampilnya di luar pondok ya, di Jakarta. Artinya kan yang diberikan izin itu senior dari anak saya. Nah setelah tahu bahwa anak saya tidak diajak, menurut ceritanya anak saya lari ke masjid, masuk ke masjid dan menangis. Anak saya, ya Allah, saya tidak diajak tampil di Masjid Istiqlal, saya minta ganti, saya berangkat umroh, katanya begitu. Jadi anak saya bilang, saya tidak kaget karena memang saya sudah bilang sama Allah Ta'ala, karena saya tidak diajak tampil di Masjid Istiqlal, saya minta ganti berangkat umroh, katanya begitu. Akhirnya alhamdulillah Allah Ta'ala kabulkan ya, kita berangkat umroh. Nah apa yang saya sampaikan ini benar-benar karena keajaiban dari sholawat. Saya berangkat umroh itu karena ada uang masuk transferan yang sangat, artinya cukup bahkan lebih ya untuk kita berdua berangkat ya. Saya mengamalkan sholawat ini mendapatkan transferan 2 kali ya. Yang pertama 113 juta, yang satunya lagi itu 97, total hampir 200 lebih lah. Terus saya berangkat umroh. Nah di sana itu saya sudah bawa uang tunai, memang saya sudah siapkan, dan uang itu memang saya berikan untuk anak saya, khusus untuk beli apa yang anak saya mau gitu kan. Nah saya juga bawa ATM pada saat itu karena besoknya itu posisinya akan exit, akan kembali ke Indonesia. Otomatis uang yang sudah saya tukarkan ke real itu saya habiskan semua. Nah terakhir itu kita ada di Jabal Mahnet. Di Jabal Mahnet itu ada beberapa uang real receh, sekitar mungkin 200 real ya, beserta dengan koin-koinnya. Nah uang itu digunakan anak saya untuk beli buah-buahan, beli es krim, terus untuk sewa onta, terus untuk beli permen. Pokoknya intinya habis itu uang, sampai dengan yang koin-koin real-realnya itu habis semua. Nah anak saya naik ke atas bis, menyampaikan, mami minta uang real mami, saya mau beli waktu itu delima.
di Jabal Mahnet itu banyak delima yang harganya sangat murah, 1 real katanya. Terus saya bongkar itu tas yang saya bawa memang nggak ada uang sama sekali, sudah nggak ada. Karena tadi uangnya sudah dipakai untuk jajan-jajan dan saya pikir anak saya nggak akan beli apa-apa lagi gitu kan. Posisinya memang di Jabal Mahnet itu tidak ada alat penarikan uang karena di sana gurun pasir ya. Terus anak saya bilang, "Mami minta uang cepat, itu ada yang jual delima murah sekali." Delimanya memang Masya Allah ya, besar, manis, dan harganya murah katanya. "Tidak ada ini, tidak ada," saya bilang gitu. Terus ada dari teman yang umroh itu tahu anak saya minta uang, terus mungkin dikasih kalau nggak salah. Terus udah saya nggak tahu itu akhirnya anak saya beli atau tidak. Nah, sampailah kami kembali ke hotel ya sore hari. Terus anak saya pergi keluar ke masjid untuk sholat asar. Rupanya anak saya itu belum beli peci karena dia sudah beli semuanya, pecinya itu belum kebeli karena dari hari pertama di Mekah itu dicari-cari pecinya itu nggak ada yang cocok. Sampai akhirnya ke Madinah, bahkan saya juga ikut nyari ya, sampai sekali. Nah itu umrohnya kan 16 hari ya, jadi butuh tenaga yang ekstra. Pulang sholat asar itu anak saya pulangnya terakhir, saya sudah kembali ke hotel karena hotelnya kan kebetulan dekat sekali dengan Masjid Nabawi ya, di depan masjid persis. Anak saya masuk ke kamar bilang, "Mami, minta uangnya, Mami mau buat beli peci." Saya bilang, "Loh, uangnya kan sudah habis. Nanti lah, aku ini belum beli peci." "Ya sudah, nanti belinya di Indonesia saja." Saya bilang begitu. Anak saya, "Enggak, ini sudah punya semua, dari mulai sorban, gamis." Kebetulan anak saya postur badannya kan besar ya, jadi gamisnya itu belinya di Madinah, Mekah semua ya, yang ukuran yang besar-besar gitu kan. Sendal semua sudah beli, yang belum itu cuman peci, jadi harus seperangkat katanya. Terus saya sampaikan begini, "Ya sudah, kalau nanti kamu mau maksa beli peci ya nanti habis sholat maghrib, Mami sholat maghrib pulangnya nanti kita ke ATM, atau ini ATM-nya bawa saja, kamu ambil sendiri." "Nggak bisa, Mami, anak saya kan di pondok dari mulai lulus SD ya, jadi nggak, dan jarang pulang. Anak saya itu biasanya ada banyak aktivitas di pondok, jadi jarang sekali pulang, belum lagi kemarin corona ya. Nah saya kan otomatis nggak pulang, stay di pondok kan, nggak berani, takut kan ada corona. Terus kalau liburan juga sering ada aktivitas tampil qosidah itu kan, jadi anak saya kan lebih dibutuhkan di sana. Jadi ATM itu anak saya nggak bisa cara pakainya gitu kan. "Nggak bisa, Mami." "Ya sudah, kalau nggak bisa nanti sabar, kita habis sholat maghrib kita nanti ambil ATM." Saya bilang gitu kan. Itu posisi tas benar-benar tidak ada uang sama sekali, baik rupiah apalagi real, karena besok pagi kita sudah harus ke Bandara Madinah, kita langsung terbang kan. Jadi saya memang nggak sisakan itu uang real. Udah begitu, sampailah kita di depan ATM. Setelah sholat maghrib kita janjian ya di pintu gate depannya hotel Hilton kalau nggak salah itu. Terus sesampainya di depan ATM, saya buka itu tasnya karena kan maghrib ya, agak gelap sih kan. Saya buka tas itu kan, saya gini, "Loh, ada uang 100 ribuan itu." Kalau nggak salah ada 8 lembar atau 10 lembar itu. "Loh, ini ada uang." Terus anak saya bilang gini, "Loh, Mami bohong ya, tadi katanya nggak punya uang." "Ya Allah, masa Mami bohong? Kalau memang tadi ada uang, otomatis kan sudah saya beri. Apalagi kok hanya untuk beli delima yang 3 real, itu kan murah sekali ya. Kalau uang Indonesia kan berarti sekitar 15.000. Mana mungkin uang ada, anak saya minta nggak saya kasih." Bahkan kalau di Mekah Madinah kan
uang 100.000 itu bisa digunakan untuk transaksi, tidak harus ditukarkan dengan uang real kan. Saya kaget, masa Mami benar-benar? Ya akhirnya saya nggak jadi ngambil ATM, karena itu waktu tas saya buka di depan ATM, saya masuk tangannya itu ada uangnya. Saya kaget, ya Allah ini uang dari mana? Saya bingung kan. Ya Allah, saya di hotelnya juga satu kamar kan berdua, kita nggak pernah ketemu dengan jamaah lain gitu, kecuali kalau kita pas tur di luar masjid ya, baru kita berkumpul bersama teman-teman. Nah, kalau misalkan ke masjid atau kemana, kita itu selalu berdua dengan anak saya. Bahkan saya tidak tahu kamar teman-teman satu rombongan di mana tuh saya nggak pernah tahu, karena saya selalu beraktivitas sendiri ya. Terus anak saya kaget. Ya sudah Mami, kalau begitu mulai sekarang saya mau istiqomah baca sholawat, katanya. Bahwa sholawat itu benar-benar terbukti ada uang. Yang pas di Mekah itu saya dapat uang masuk lagi 6 juta. Yang di Madinah hari pertama saya dari Mekah ke Madinah, sampai di hotel itu saya masuk lift itu, saya cek saldo ada masuk 6 juta gitu. Siapa gitu yang transfer? Anak saya kasih cerita, ini kok ada yang kasih uang ya 6 juta. Anak saya sih nggak begitu respect ya. Artinya ya bisa iya bisa tidak, dan dia tidak begitu ini ya. Artinya tidak begitu tertarik. Nah, yang uang 100-an itu yang dia benar-benar, ya mungkin anak saya sudah membuka tas saya, bahkan mencari mungkin ya, sudah ya, saya tidak tahu. Makanya dia benar-benar kaget itu. Wah Mami, ini berarti benar-benar ya Mami, kalau gitu mulai sekarang saya mau istiqomah sholawat, kata beliau begitu kan. Mungkin kalau nggak salah itu tas saya sudah beberapa kali anak saya buka, mungkin anak saya cari uangnya, mungkin kan saya bilang nggak ada, itu dia nggak percaya, dia cari sendiri mungkin, dan saya kasih ATM pun dia nggak mau, karena dia nggak bisa gitu, nggak pernah pakai ATM kan. Nah, di depan ATM itu anak saya berkata, mulai sekarang saya akan dawamkan sholawat. Masya Allah, Allahumma sholli Muhammad. Nah, setelah itu tahun 2022 diamalkan terus sholawat itu sampai alhamdulillah sekarang istiqomah. Dan Anda tahu 2002 saya umroh berdua, 2003-nya di bulan Ramadan kalau nggak salah ya, anak saya umroh bersama grup MBS dan pemilik pondoknya Abuya. Masya Allah luar biasa. Anak saya tahun berikutnya langsung bisa umroh bersama Abuya, dan itu benar-benar dicita-citakan dalam hati anak saya. Anak saya memang pengen sekali mungkin ya umroh bersama guru beliau gitu kan. Anak saya berangkat 2002, terus anak saya habis itu banyak sudah mulai keajaiban yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan ya. Intinya anak saya Masya Allah berkah sholawat, diberikan kemudahan yang luar biasa. Sampai akhirnya tahun kemarin 2025 anak saya berangkat lagi, Masya Allah, bersama Abuya juga. Bahkan sampai ke Mesir, ke Yordan, ke Abu Dhabi, ziarah-ziarah keliling gitu ya. Dan yang 2025 ini berangkat itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu sudah berangkat dan pulangnya di bulan Syawal. Jadi anak saya itu cita-citanya pingin full Ramadan di Mekah Madinah dan Lebaran di Mekah Madinah. Masya Allah, itu barokah sholawat. Nah, ada satu keajaiban lagi, itu dari teman anak saya yang kebetulan selalu ikut umroh bersama anak saya. Kan umroh yang tahun 2025 kemarin kan tidak semua diajak ya, artinya dari grup itu MBS cuma anak saya dan temannya itu satu, lainnya nggak ada. Nah, teman saya itu ada curhat-curhat dengan saya bilang, udah mantepin aja istiqomah sholawat gitu, apa aja masalah antum insya Allah selesai. Saya bilang, benar Umi? Dia bilang, iya betul, udah sholawat aja. Alhamdulillah selama ini
Umi ini kalau punya masalah apapun, masalahnya sebesar apapun itu selesai, apalagi hanya sekedar masalah ekonomi ya. Terus mungkin beliau Masya Allah ya istiqomah sholawat, dan banyak keajaiban-keajaiban yang di luar perkiraan ya. Menurut cerita beliau itu di sana sering mendapatkan hadiah uang. Masya Allah, hadiah uang sampai beliau Masya Allah ya. Semoga beliau sampai dengan hari ini juga masih terus mengamalkan sholawat ya. Mohon doanya agar anak saya dan teman-teman yang dekat dengan anak saya semoga istiqomah dalam mengamalkan sholawat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa saya sangat semangat sekali memberikan testimoni ini? Saya sayang sekali terhadap teman-teman di luar sana, di luar YouTube saya, untuk semangat istiqomah mengamalkan sholawat Jibril. Kenapa dipilihnya kok sholawat Jibril, Umi? Karena sholawat Jibril itu pendek sekali, singkat. Kalau sholawat nariyah, sholawat tibil qulub itu panjang, kadang kan tidak hafal. Tapi kan kalau sholawat Jibril hanya sallallahu ala Muhammad, dimanapun insya Allah bisa dilakukan kecuali di hammam ya, di kamar mandi. Terus yang punya masalah, yang banyak dosa, yang ingin mencapai kesuksesan dalam waktu singkat, perbanyak sholawat. Yang sudah bisa istiqomah habis sholat, baca 1000-1000, yang belum bisa sholat 5 waktu, amalkan saja sholawat. Insya Allah nanti Anda akan dituntun oleh Sayyidina Muhammad, akan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah agar melaksanakan sholat 5 waktu. Anda tidak punya guru, Anda baca sholawat, Anda akan seperti mempunyai guru yang sholawat. Anda tidak punya pembimbing orang tua yang mengajak, baca sholawat saja, insya Allah Anda semua akan selamat di dunia dan akhirat dengan istiqomah sholawat. Saya sudah mendawamkan sholawat ini, banyak kemudahan-kemudahan yang tidak bisa satu persatu saya sampaikan di sini. Mungkin di channel YouTube yang episode berikutnya saya akan berikan testimoni yang sangat menggugah teman-teman semua untuk selalu bersemangat. Sepulang umroh ini saya itu bertemu dengan ibu kos saya itu yang Sarifah Hindun. Nah, Sarifah Hindun ini kaget saya berangkat umroh. Saya ceritakan anak saya berturut-turut bisa umroh bersama guru beliau, dan itu tidak mudah sekali ya rekan-rekan ya, bisa umroh bersama guru meskipun ada uang, meskipun tidak mudah lah pokoknya ya. Kalau umroh setiap tahun, setiap bulan, anytime gampang, tapi kalau bersama dengan seorang guru kan itu tentu spesial sekali ya. Nah, ibu kos saya itu ingin sekali umroh bersama anaknya laki-laki. Terus beliau sampaikan ke saya, apa kemarin amalanmu? Beliau ingin tahu. Amalan saya hanya sholawat. Saya panggil ibu ya, Ibu Sarifah, saya hanya, oh ya Pak benar, oke lah saya coba. Beliau setelah ketemu saya, bahkan waktu itu saya ingat saya kasih tasbih juga ya, tasbih yang hitungan itu, agar beliau ingat untuk selalu bersholawat. Dalam waktu 3 bulan beliau sudah mau berangkat umroh. Waktu itu beliau tidak kasih tahu saya bahwa beliau akan berangkat umroh. Saya telepon, hati saya perasaan kok kangen ya, pingin telepon gitu. Waktu saya telepon beliau sudah berada di Bandara Semarang, Masya Allah. Dan beliau berangkat dengan anaknya dengan travel yang utama dan yang VVIP. Artinya yang ya mungkin karena beliau sudah usianya sepuh ya, jadi pengennya kan fasilitasnya yang nomor 1. Alhamdulillah beliau berangkat dengan anaknya dengan selamat, dengan hotelnya di Tower Zamzam, terus di pesawatnya juga yang Masya Allah yang kelas 1, terus serba semuanya luar biasa. Itu barokahnya sholawat ya. Jadi beliau benar-benar Masya Allah senang sekali beliau.
Sesampainya di Indonesia beliau berkatakan, Masya Allah ya sholawat Jibril. Nah, untuk rekan-rekan semua yang belum istiqomah menghafalkan Quran atau tidak mengetahui apa syarat-syarat rukun-rukun sholat yang dengan benar, nanti berlahan Anda akan dituntun oleh sholawat Jibril. Yang penting sekarang bersolawatlah karena untuk cinta kepada Nabi Muhammad, bersolawat untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, bersolawat untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad yang akan membalas cinta itu. Dan cinta kepada baginda Nabi itu tidak akan ditolak. Pasti kita tidak akan pernah kecewa. Kalau kita cinta dengan orang, cinta dengan anak, cinta dengan suami, cinta dengan bos, cinta dengan siapa, itu tidak akan dibalas dengan 100%, bahkan ditolak. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta itu 100% akan dibalas dengan penuh perasaan yang sangat mengembirakan, insya Allah membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, namun di akhirat itu pasti. Nah, cukup sekian testimoni dari saya. Bagi pengamal-pengamal sholawat yang masih ragu, bisa WA ke nomor 081329253116, atau bahkan yang sudah mengamalkan, Anda bisa menghubungi kami untuk memberikan testimoni. Testimoni yang saya sampaikan ini benar-benar real, tidak ada sedikit pun cerita-cerita yang kami buat. Ini berdasarkan apa-apa yang sudah saya alami. Karena saya di sini juga punya jamaah sholawat ya, yang di Majelis Fatimatus Zahra, dan mereka alhamdulillah semua sudah mengalami keajaiban-keajaiban. Nah, nanti insya Allah saya akan sampaikan kepada teman-teman di sana keajaiban yang dihadapi oleh rekan-rekan, jamaah-jamaah, saudara atau keluarga saya tentang mengamalkan sholawat Jibril. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Atau yang punya WA grup, silakan Anda share. Nanti mereka-mereka yang mengamalkan berkat share teman-teman semua akan mendapatkan pahala yang sama dengan pengamalnya.